Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya mau ngebahas tentang karena kemarin ada yang nanya sih. Ada yang nanya, "Bang, saya itu ngiklan di Facebook sejak kapan sih?" gitu ya. Jadi dia bertanya, kapan pertama kali saya beriklan di Facebook ya. Nah, saya ini termasuk orang yang gampang sekali mengingat ini ya, mengingat tanggal, dan saya ingat sekali bahwa pertama kalinya saya beriklan di Facebook itu adalah tanggal 12 Oktober 2016. Jadi tanggal 12 Oktober 2016 itu adalah hari pertama saya nge-running iklan di Facebook. Dan itu saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya bahwa yang pertama kali saya iklanin di Facebook itu adalah produk untuk pengencang. Pengencang apa? Pengencang inilah gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di bulan pertama itu, ya tanggal 12 Oktober, jadi di bulan Oktober tahun 2016 itu, saya dalam 1 bulan kurang, karena kan mulainya tanggal 12 tuh, 12 sampai akhir bulan, itu berarti saya beriklan sekitar, 18 atau 19 hari. Jadi dalam 18 atau 19 hari itu saya beriklan di Facebook habis 6 jutaan. Oke, jadi pertama itu saya ngiklan habis 6 jutaan. 6 juta di akhir bulan saya rekapan, jadi di akhir bulan saya rekapan, saya hitung modal produknya berapa, saya hitung iklannya berapa, gaji CS-nya berapa, dan seterusnya, semua operasional saya hitung, lalu ujung-ujungnya dikurang dengan profitnya atau omsetnya, jadi omset dikurang gaji CS, kurang modal, kurang ini, ujung-ujungnya adalah saya ternyata minus 1 juta. Nah, waktu itu, ketika pertama kali saya ngiklan, itu saya benar-benar dibantu oleh mentor saya. Jadi mentor saya itu luar biasa hebat, luar biasa baik, luar biasa solih gitu ya. Nah, beliau-beliau ini ngebantu saya untuk beriklan di Facebook. Jadi, bulan pertama itu saya disupport. Saya dikasih biaya iklan oleh beliau, dan dalam belasan hari itu habis sekitar 6 jutaan. Balik cuma 5 juta. Dan kemudian saya bingung dong. Bingungnya adalah, waduh, minus nih 1 juta. Nah, itu 1 juta itu bagi saya banyak banget, karena waktu itu saya statusnya masih menjadi guru, mengajar di sekolah swasta yang ada di Bogor. Jadi, 1 juta itu adalah uang yang menurut saya banyak sekali, dan itu saya minus 1 juta, dan uang orang. Ya, jadi saya ngerasa bahwa, waduh ini nggak enak banget gitu ya. Udah dikasih kepercayaan, sudah dikasih amanah, tapi ternyata saya tidak bisa profit di bulan pertama. Lalu saya minta maaf dong ke mentor-mentor saya, minta maaf, kemudian ya intinya saya mohon maaf banget gitu ya, karena sudah minus 1 juta, dan itu bagi saya uang yang sangat luar biasa banyak gitu ya. Lalu mereka itu mungkin karena omset mereka sudah sangat banyak, omset mereka besar, ya 1 juta itu bagi mereka yang nggak ada apa-apanya mungkin gitu ya. 1 juta itu ya kecil gitu loh dibandingkan dengan omset atau keuntungan setiap bulan yang mereka dapat. Sehingga mereka waktu itu tenang sekali, kalem gitu ya, menjawab kegelisahan saya. Mereka bilang bahwa, "Mas, Mas saya itu sebenarnya nggak minus loh," gitu loh. Lalu saya bilang, "Nggak minus dari mana?" gitu ya. Ini udah jelas bahwa rekapan saya itu minus. Rekapan saya itu saya boncos 1 juta, nggak minus dari mana gitu. Bingung saya kan. Lalu mereka bilang, kemudian, bertanya lagi, bilangnya beginilah nanyanya, kira-kira, "Bang, saya ngiklan baru bulan ini." "Iya, baru bulan ini, tanggal 12 Oktober," saya bilang, "dan baru belasan hari." Baik, artinya Bang Saiha itu sebenarnya adalah orang yang memang baru banget beriklan di Facebook, baru belasan hari, sudah menghabiskan 6 juta, baliknya 5 juta. Ini sebenarnya nggak minus, Mas, gitu ya. Nggak minus gimana maksudnya, Mas? Gitu ya. Ini, kalaupun ini memang ada kurang 1 juta minus, tapi mindset kita sebenarnya ini nggak minus. Ini adalah uang belajar yang harus Mas Saiha keluarin, dan saya yakin kalau misalkan Mas Saiha nggak berhenti di bulan pertama, maka bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya, minus 1 juta ini pasti terbayar, ya kan? Dan dari situ saya langsung mikir, "Eh, iya juga ya," gitu ya. "Iya juga ya, kan aku baru ngiklan bulan ini, ya kan? Kemudian baru belasan hari doang. Lalu kemudian dapat omset segini. Setelah omset ini dikurang ini, kurang itu, kurang ini, akhirnya minuslah 1 juta."
gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ini sebenarnya progres gitu ya. Lalu saya kemudian iya juga gitu. Dan kemudian mentor saya itu cuma bilang lanjutin aja Mas gitu ya. Lanjutin saja di bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya dan semuanya masih kami support kata mereka, semuanya masih kami support. Pokoknya Mas saya ngiklan aja. Lalu bulan kedua saya ngiklan dong. Bulan kedua saya ngiklan dan di bulan kedua itu ternyata saya sudah profit 5 jutaan. Dan kemudian dari 5 juta itu saya laporan lagi, Mas ini bulan kedua profit 5 juta. Lalu yang terjadi berikutnya adalah, oke, berarti Mas Seha bayar 1 juta yang minus bulan pertama gitu ya. Bulan pertama minus bayar dulu, kemudian tinggal 4 juta, 4 jutanya ini kemudian profit sharing. Bulan ketiga saya profit 12 jutaan dan seterusnya sampai kemudian saya bisa beriklan sampai hari ini, sekitar sudah jalan 5 tahunan. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa buat teman-teman pemula nih terutama ya, buat teman-teman pemula ya, kalau kalian kebetulan menonton video ini, kalau kalian kebetulan sudah menjalankan Facebook Ad tapi kemudian belum profit, itu sebenarnya adalah sebuah proses yang memang harus teman-teman lalui ya. Itu adalah proses yang harus teman-teman lewati. Dan kalau teman-teman pada saat sekarang ini masih belum profit dan kemudian berhenti, maka teman-teman tidak akan menemukan profit itu. Tapi kalau teman-teman sekarang belum profit, masih boncos, masih minus, dan kalau terus dilanjutkan, terus belajar, terus bertanya, terus praktek, dan sebagainya, saya selalu percaya bahwa mungkin sebulan lagi, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, teman-teman akan menemukan profitnya teman-teman, gitu ya. Ada salah satu member di sebuah e-course gitu ya, dia baru menemukan profitnya di bulan keempat. Bulan pertama dia nggak profit, ya kan? Habis 10 juta, balik 9 juta 800. Oke, belum profit. Lanjut bulan kedua, masih belum profit. Ya kan, walaupun minusnya tidak minus jauh banget. Ya, karena kalau teman-teman terus praktek, terus belajar, saya selalu percaya sih, nggak mungkin teman-teman tuh zong banget. Pasti ada yang balik. Kalau misalkan ngiklannya 10 juta, bisa jadi nanti baliknya 9 juta sekian. Tapi nggak mungkin zong banget. Nah, dia bulan pertama begitu, bulan kedua begitu, belum profit, tapi nggak zong-zong banget juga. Bulan ketiga begitu juga. Nah, di bulan keempat ternyata dia bisa profit sampai 10 atau 20 jutaan. Nah, coba teman-teman bayangin. Kalau dia sudah berhenti di bulan pertama, habis 10 juta, baliknya 9 juta sekian. Lalu dia merasa bahwa, oh kayaknya FB Ad ini bukan jalan saya gitu ya. Oh kayaknya FB Ad ini adalah pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang jelimet dan saya kayaknya nggak bisa. Kalau dia di bulan pertama sudah berpikir seperti itu, atau di bulan kedua sudah berpikir seperti itu, atau ketika dia belum profit, sudah berpikir seperti itu dan kemudian berhenti, maka dia tidak akan pernah menemukan profitnya. Faham ya? Yang ingin saya sampaikan adalah, tadi, ketika teman-teman baru beriklan di Facebook, itu sebenarnya yang harus teman-teman kejar adalah kefahaman, progres, pembelajaran, ilmu baru. Teman-teman tuh ketika ngiklan di Facebook nanti nemuin tuh kasus-kasus yang selama ini nggak pernah terfikirkan. Tapi kemudian ketika beriklan di Facebook, teman-teman menemukan masalah A, menemukan masalah B, menemukan masalah C, menemukan masalah D. Nah, ketika teman-teman terus maju, nggak pernah mundur, ya, masalah-masalah ini nantinya akan menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa buat kehidupan teman-teman. Tapi kalau teman-teman dengan ketika menjalankan Facebook Ad dan menemukan masalah lalu berhenti, maka itu menjadi sebuah yang menurut saya harusnya nggak gitu loh, ya. Dan teman-teman harus percaya bahwa ketika masalah itu datang, pasti solusinya ada, ya. Ingat, ketika masalah itu datang, pasti solusinya ada. Contoh, misalkan teman-teman main di Facebook Ad. Masalah yang sedang terjadi sekarang adalah Facebook sangat sensitif. Ketika kita beriklan, biasanya langsung dibuat disable. Ya kan? Ketika kita beriklan, iklannya sudah jalan lama gitu ya, udah jalan lama, lalu tiba-tiba disable, tiba-tiba ditolak, ya, itu masalah. Tapi saya selalu percaya bahwa masalah itu datang pasti satu paket dengan solusinya, ya. Pasti satu paket dengan jalan keluarnya. Yang penting adalah ketika masalah datang, lu nggak lari. Jadi kalau pas masalah datang, lu nggak lari, nggak balik kanan, nggak balik gitu ya, tapi tetap maju. Ya, kalau misalkan kita jalan jebret, di sini ada penghalangnya dan kita tidak bisa melewatinya, bukan mundur, tapi lu belok dikit, kemudian jalan lagi. Kalau ada masalah lagi, masalahnya bisa kita lalui ya jalan. Kalau nggak bisa dilalui, lu belok dikit, maju lagi. Yang penting lu nggak mundur, ya. Nah itu juga yang
yang disampaikan oleh mentor saya. Itulah pentingnya mentor, teman-teman. Pentingnya mentor itu salah satunya adalah mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah bekerja, yang sudah terjun di bisnis ini bertahun-tahun. Pengalaman mereka sudah luar biasa banyak, ilmu mereka sudah luar biasa banyak, dan kita harus belajar ke beliau-beliau ini gitu loh. Sehingga teman-teman nanti kalau misalkan punya mentor ada masalah, ya misalkan member-member saya nih di sekolahfba.com, kalau ada masalah larinya ke saya. Bang, kenapa ya CPR saya mahal? Saya nanya, CTR-nya berapa? Oh, CTR-nya ternyata jelek, Bang. Kalau begitu iklannya perbaiki. Karena CTR itu mencerminkan seberapa bagus iklanmu. Bang, CTR-nya udah bagus, tapi kok pesanan dikit. Oke, coba cek. Dari yang masuk sampai yang pesan, itu berapa hilangnya? Berapa loss-nya? Kalau loss-nya sangat banyak, berarti websitemu yang jelek. Perbaiki websitemu. Bang, closinganku kok masih dikit ya? Yang masuk banyak nggak? Yang masuk banyak. Tapi yang closing dikit. Berarti CS-mu yang tidak becus memfollow up. Nah, hal-hal seperti ini, kalau teman-teman masih sendirian, apalagi statusnya adalah teman-teman ini masih pemula banget, masih baru beriklan di Facebook, masih baru coba sini, coba sana gitu ya. Kalau teman-teman tidak punya mentor, hal-hal begini pun akan membuat teman-teman pusing. Ya, akan membuat teman-teman pusing dan kemudian bingung mau ngapain. Gitu, ya. Nah, kalau punya mentor kan enak. Ya, kalau punya mentor enak. Kayak tadi malam misalkan, tadi malam tuh ada seorang member yang bertanya ke saya gitu ya, "Bang, saya CPR saya kok mahal ya? Padahal kemarin bagus," gitu. "CPR saya kok mahal hari ini, padahal kemarin bagus. 2 hari yang lalu pun masih bagus," gitu. "Ini kenapa?" Gitu ya. Lalu saya bilang, "Ya itulah beriklan," gitu ya. Walaupun kita beriklan di Facebook Ad menggunakan kecanggihan yang sangat luar biasa gitu ya, setting campaign, set iklan dan iklannya, tapi tetap ya yang kita tuju ya, produk kita itu nanti yang beli adalah manusia, ya. Yang beli adalah orang, sehingga ada masanya jualan kita itu laris, ada masanya jualan kita itu sepi gitu ya. Yang penting ketika sepinya baru 1 hari, kalian itu nggak panik gitu loh. Kalau misalkan nih, kalian ngiklan di Facebook, lalu baru 1 hari sepi. Misalkan udah 3 hari ya. Hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ketiga sepi. Kalau baru hari ketiga sepi, itu harusnya dibiarin dulu, ya kan? Jangan ujuk-ujuk langsung dirubah. Karena kalau misalkan kita ngerubah lagi iklannya, maka dia akan kembali kepada fase learning. Pixelnya akan belajar lagi, mengulang lagi dari awal. Nah, hal-hal kayak gini sekali lagi kalau teman-teman nggak punya mentor, teman-teman biasanya akan kesusahan dan kemudian bingung, ini apa yang terjadi? Ini apa yang harus saya lakukan? Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Mindset-mindset seperti ini, itu teman-teman harus tanamkan sejak dini sebelum terjun ke dunia Facebook Ads. Jadi mindset-mindset ini penting, karena saya selalu percaya bahwa mindset ini adalah salah satu hal penting yang bisa ngerubah masa depan kita. Mindset itu seperti pola pikir, ya. Bukan seperti pola pikir sih, tapi mindset itu memang pola pikir kita. Jadi kalau pola pikir kita sudah benar, pola pikir kita sudah baik, maka insya Allah langkah yang kita ambil pun baik. Contohnya tadilah, ketika saya baru beriklan, 6 juta habisnya, balik 5 juta, mindset saya waktu itu belum benar. Mindset saya berpikir bahwa, wah saya minus nih 1 juta, dan ini cukup banyak, udah dah saya nggak ngelanjutin lagi, karena sudah minus, sedangkan ini banyak banget minusnya gitu ya. Itu mindset yang salah. Tapi ketika saya punya mentor, ya kan, mentor saya bisa menjelaskan dengan sangat baik, lalu disitulah mindset saya berubah. Oh iya juga ya, sebenarnya saya nggak zong-zong banget dong, karena ngiklannya 6 juta, tapi baliknya 5 juta, ini sebenarnya ada progres yang sedang terjadi, ada pembelajaran yang sedang terjadi. Dan alhamdulillahnya, sejak saat itu sampai sekarang, saya tidak pernah berhenti beriklan di Facebook, dan sampai pada titik sekarang, ya. Terima kasih teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal penting, menjadi sebuah kebaikan buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian, pengingat untuk kita yang mungkin sedang down, untuk kita yang mungkin sedang tidak bersemangat bahwa masalah pasti selalu ada, boncos juga pasti kadang-kadang terjadi. Tapi yang penting daripada itu semua adalah ketika masalah datang, ketika boncos datang, ketika disable datang, dirimu tidak berhenti beriklan di Facebook. Akan ada masanya dirimu pasti merasakan profit yang luar biasa hebat. Ya, percaya sama saya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.